Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan masih yang mulai dengan NIM 2012 Saya akan membahas kalimat horib dan muskilat. Satu kalimat horib. Horib artinya samar atau tersembunyi. Sedangkan menurut ulama Qur'an, horib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus. Horib, adapun bacaan-bacanya dengan horib menurut Imam Qira'ah Imam Aswi itu ada saktah, ismam, imalah, naki, tasil, dan ibdalul huruf. Satu saktah menahan sejenak bacaan dengan tanpa bernapas. Hal ini disebabkan karena agar tidak ada dalam pengertian tidak salah dalam pengertiannya. Yang kedua yaitu ada ismam. Contohnya la ta'manna, nunnya dibaca ismam, mencucu, dan ismamnya setelah idhom hunah. Kalimat tersebut adalah la ta'manna. Kemudian nunnya dibaca idhom pada nun yang kedua. Yang ketiga ada imalah majreha, rohnya dibaca imalah, condong, yaitu membaca antara harokat fathah dan kasroh. Kasroh di bawahnya taklil. Sedangkan perbedaan taklil dan imalah adalah kalau taklil vokalnya lebih besar atau lebih tebal. Sedangkan imalah fokusnya vokalnya tipis atau kecil. Sedangkan persamaan keduanya adalah keduanya dominan dengan berbunyi huruf E. Yang keempat ada nakal. Harokat kasroh hamzahnya ismun pada lafadz bi'sal ism dipindahkan nakal pada huruf sebelumnya yaitu huruf lam. Dalam kalimat tersebut ada beberapa huruf yang sukun yaitu hamzah wasolnya lafadz ism, lamnya lam ta'rif, sinnya lafadz ism. Yang kelima tasil. Hamzah keduanya dibaca tasil, dipermudah membacanya dengan menempati mahroj antara alif dan hamzah. Adapun hukumnya tasil menurut Imam Hafiz diklasifikasikan menjadi dua yaitu lazim, yaitu harus dibaca tasil di dalam Al-Quran hanya satu tempat. Contoh surat Hamim As-Sajdah ayat 44. Yang keenam ada ibdalul huruf, mengganti huruf, yaitu mengganti hamzah dengan huruf yang munasobah dengan harokat hamzah yang pertama. Hal ini dikarenakan adanya dua hamzah yang berkumpul dalam satu kalimat. Yang B, muskilat dalam Al-Quran. Muskilat adalah bacaan-bacaan yang ditulis yang antara tulisan dengan cara membacanya berbeda. 1. Sifar adalah tanda bulat kecil yang terdapat pada huruf alif dan berfaedah bahwa huruf tersebut tidak berfungsi ketika wasol maupun waqaf. Contohnya banyak Pak, saya nggak bisa nyebutin satu-satunya. Langsung saja ke nomor 2, ada nun wasol atau nun iwad. Jika ada tanwin yang bertemu dengan hamzah wasol, maka cara membaca suara tanwin harus diganti nun kasroh. Yang kelima adalah lafadz ana yang menjadi domain mutasil mutakalim wahdah ketika diwasolkan semuanya dibaca pendek sebab domainnya hanya satu adalah ana dengan tanpa alif, sedangkan alif berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan harokat. Yang keenam ada raum, yaitu meminimalisasikan, menyedikitkan suara huruf yang akhir atau harokat huruf itu tidak ditambahkan secara penuh atau sepertiga huruf. Biasanya dijumpai pada akhir kalimat yang diwakafkan, walaupun ada yang berpendapat bacaan ini dimakan ikhfa bimakna jadid. Yang ketujuh ada sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud dikarenakan membaca atau mendengarkan
ayat-ayat Al-Quran tertentu. Disunahkan bagi qori untuk melakukan sujud tilawah ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Hal ini karena sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Sekian Pak dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, tidak bisa menyebutkan contoh-contohnya karena terlalu banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.